Di bulan Ramadan ini ada satu sejarah kelam umat Islam, di mana pada malam 19 Ramadan, Khalifah keempat umat Islam di zaman itu, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib, ditikam. Dan pada malam 21 Ramadannya, Sayyidina Ali kemudian syahid. Yang menikamnya adalah salah seorang dari kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang diutus oleh kelompok Khawarij memang untuk menikam dan membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bayangkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah umat Islam dan ditikam dalam keadaan sujud di masjidnya di salah satu hari di bulan suci Ramadan. Dan yang menikamnya ada salah satu kelompok yang mengatasnamakan Islam dan bahkan menilai kelompok mereka paling islami, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena dianggap sudah keluar dari Islam yang menurut mereka paling benar itu. Maka penting bagi kita untuk mempelajari sejarah dan ciri-ciri kelompok Khawarij ini untuk memastikan bahwa karena memang secara kelompok Khawarij mungkin sudah tidak ada di zaman ini, namun ciri dan sejarahnya perlu kita pelajari karena bisa jadi paradigma dan kecenderungan-kecenderungan berislam seperti orang-orang Khawarij ini bisa jadi menjangkit beberapa person dalam Islam atau beberapa kelompok dalam Islam. Sejarahnya sebenarnya embrio dari Khawarij ini dimulai sejak zaman Nabi. Jika kita membuka Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana suatu hari Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang. Kemudian ada seorang dari kalangan muslim bernama Zul Khumaisirah yang kemudian mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagilah harta rampasan perang ini secara adil. Jangan engkau membagikannya secara tidak adil seperti ini." Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Zul Khumaisirah, "Celaka engkau. Bagaimana engkau menuduh seorang Nabi Allah melakukan perlakuan yang tidak adil? Jika aku tidak adil, maka siapa manusia yang adil? Sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia teragung yang diciptakan oleh Allah sebagai utusannya yang paling mulia. Yang dikatakan dalam Al-Quran, sekedar kita mengangkat suara kita melebihi suara Nabi saja dilarang. Ketika seorang sahabat mengangkat suaranya melebihi suara Nabi, turun ayat Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai sahabat, jangan angkat suaramu melebihi suara Nabi. Sedangkan Zul Khumaisirah ini bahkan menuduh Nabi tidak adil. Dan tuduhan tidak adil itu sekedar hanya karena harta rampasan perang. Bayangkan, Nabi bersikap tidak adil hanya dalam hal membagikan harta rampasan perang. Sedangkan beliau yang paling adilnya manusia bukan hanya dalam urusan materi, namun dalam memberikan hukum, dalam menentukan kebijaksanaan, beliau yang paling adil di antara seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Sedangkan Zul Khumaisirah ini menuduh Nabi berlaku tidak adil dalam membagikan harta rampasan perang. Maka kemudian Sayyidina Umar marah sekali, meminta izin kepada Nabi untuk memenggal Zul Khumaisirah ini, namun Nabi tidak mengizinkan. Kata Nabi, kelompok ini akan terus ada. Mereka cakap dalam salat, istiqamah dalam berpuasa, dan baik dalam melantunkan ayat Al-Quran dan bahkan hafal terhadap Al-Quran. Namun ibadahnya tidak pernah sampai pada hatinya. Lantunan ayat-ayat sucinya hanya sampai tenggorokannya, tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Sehingga ia tampak sebagai seorang yang sangat Islam secara tampilan dan ibadah, namun sama sekali hatinya dan sikapnya tidak merepresentasikan Islam, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka Zul Khumaisirah dengan pandangannya inilah yang kemudian melahirkan kelompok Khawarij. Sedangkan kemudian yang menjadi ciri-ciri kemunculan Khawarij ini adalah ketika
Sayyidina Ali memutuskan untuk berdamai dengan Muawiyah dalam satu konflik pada saat itu, di mana Muawiyah melakukan pemberontakan kepada Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sah pada saat itu. Maka kemudian setelah terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan kelompok Muawiyah, kemudian Sayyidina Ali menerima tawaran untuk berdamai, arbitrase dengan kelompok Muawiyah. Terjadilah perdamaian dan muncullah kemudian kelompok Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju pada perdamaian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ciri pertama dari kelompok Khawarij ini adalah mereka yang kemudian menempatkan politik di atas kemanusiaan. Yang dilakukan Sayyidina Ali adalah Sayyidina Ali memilih untuk berdamai agar tidak terjadi pertumpahan darah dan hilangnya nyawa. Maka kemudian orang-orang Khawarij ini justru melakukan yang sebaliknya, menempatkan politik di atas kemanusiaan. Mereka rela menumpahkan darah, menghabisi nyawa demi ambisi politik mereka. Sedangkan Islam justru mengajarkan meletakkan kemanusiaan di atas segalanya. Siapa yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Begitu ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Siapa yang membunuh satu orang atau menyebabkan terbunuhnya satu nyawa, maka ia seperti membunuh atau menyebabkan terbunuhnya seluruh nyawa di alam semesta ini. Begitu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Namun orang-orang Khawarij ini justru mau menggadaikan kemanusiaan demi nafsu politiknya. Sedangkan Sayyidina Ali justru mengedepankan kemanusiaan di atas politiknya. Tidak ada gunanya politik jika tidak menyebabkan kemaslahatan bagi banyak orang, kata Sayyidina Ali. Oleh karena itu, misalnya Presiden Abdurrahman Wahid, almarhum Gus Dur, meneladani ini dengan mengatakan ketika beliau diturunkan dari presiden, apa sih artinya presiden ini? Kok harus kemudian dipegang dan dipertaruhkan sebegitunya hingga kita harus menggadaikan nyawa dari orang-orang yang tidak berdosa? Maka Gus Dur relakan jabatan itu demi tidak tumpah darahnya rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian ciri yang kedua adalah orang-orang Khawarij ini adalah kelompok yang takfiri, yakni gemar mengkafirkan. Siapa saja yang dianggap berbeda pandangan dengan mereka, maka mereka akan labeli orang itu atau kelompok itu sebagai kelompok yang kafir sehingga halal darahnya. Inilah kelompok atau paradigma yang oleh Bung Karno disebut sebagai paradigma Muslim Sontoloyo, yakni Muslim yang ketika berbeda pendapat langsung mengkafirkan. Padahal perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa dalam Islam. Bahkan disebut sebagai rahmat, karena dengan perbedaan pendapat khazanah Islam menjadi kaya. Umat Islam memiliki banyak pilihan terhadap pendapat-pendapat yang dianggapnya memudahkan atau benar menurut mereka. Perbedaan bahkan terjadi di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dikisahkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang biasa, yang menjadi tak biasa jika perbedaan itu menyebabkan kita benci kepada mereka yang berbeda dan melakukan pengkafiran dan kekerasan, bahkan pembunuhan kepada orang yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Kemudian ciri yang ketiga adalah jika kemudian kita mengedepankan perdamaian di atas segalanya, maka orang-orang Khawarij ini tidak. Mereka mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, mereka tidak suka kepada Sayyidina Ali yang mengedepankan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Sayyidina Ali melakukan itu sesuai dengan perintah Islam. Islam sejak dinamanya disebut sebagai salam, berasal dari kata salam yang artinya damai. Artinya perdamaian harus selalu diupayakan oleh siapa saja yang mengaku seorang muslim. Bahkan kepada musuh-musuh yang menyerang kita. Orang-orang kafir Quraisy yang menyerang kita, memerangi kita, jika mereka kemudian menyerah dan meminta untuk berdamai, maka Al-Quran mengatakan agar kita untuk selalu menegakkan perdamaian, menyambut perdamaian yang diminta oleh musuh.
Karena memang Islam cita-cita utamanya adalah mendamaikan. Sedangkan kelompok Hawari ini justru sebaliknya, mereka ingin menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Sehingga ketika Sayyidina Ali dianggap sudah bermasalah oleh mereka, mereka langsung membunuhnya. Bahkan dalam keadaan terbaik Sayyidina Ali, yakni melakukan sholat di bulan Ramadan di masjid saat dia menjadi khalifah umat Islam. Tak peduli mereka. Mereka lakukan pembunuhan karena mereka ingin menyelesaikan masalah dengan melakukan pembunuhan dengan cara kekerasan. Maka kemudian yang menjadi ciri terakhir dari kelompok Khawarij ini adalah mereka fanatik terhadap apa yang menurut mereka benar. Padahal kita sudah belajar banyak bahwa para imam-imam umat Islam mengajarkan pendapatnya benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sedangkan pendapat orang lain salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Setiap orang yang berijtihad, setiap ulama-ulama, imam-imam, sahabat-sahabat Nabi yang berijtihad tentang Islam, mereka tetap rendah hati dengan apa yang menurut mereka benar. Sehingga mereka tetap membuka ruang diskusi dan jika salah mereka siap untuk menerima kritik dari siapa saja yang mengoreksinya dengan benar. Oleh karena itu, fanatisme merupakan ajaran yang ditentang oleh Islam. Kita dilarang untuk fanatik terhadap apa yang menurut kita benar. Karena kebenaran yang sejati hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kita hanya mencoba menafsirkan apa yang datang dari Allah dan Rasul, yang pasti kebenaran mutlak itu tidak bisa kita peluk. Karena kita adalah manusia biasa dengan segala keterbatasannya, yang pasti memiliki salah dan hilaf. Sehingga kita harus rendah hati, tidak boleh fanatik atas apa yang kita rasa benar. Sedangkan Khawarij ini sangat fanatik terhadap apa yang menurut mereka benar, sehingga ketika mereka merasa dirinya benar, yang lain harus salah. Dan siapa saja yang salah, maka dia berarti kafir. Dan siapa yang kafir, maka dia halal darahnya untuk ditumpahkan. Maka kemudian kita belajar dari sini agar paradigma serta ciri-ciri dan sejarah Khawarij itu tidak ada dalam diri kita. Jangan sampai kita seperti mereka yang secara tampilan, secara ibadah sangat islami, namun keislaman itu dan ibadah-ibadah itu sama sekali tidak masuk ke hati kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berpenampilan islami, namun berhati yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga justru atas nama Islam kita melakukan kekerasan, justru atas nama Islam kita melakukan pembunuhan, justru atas nama Islam kita menuding sana dan sini sebagai orang-orang yang salah. Sehingga kemudian sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Jika Nabi dulu berdakwah dalam arti mengislamkan yang kafir, sebagian orang yang Khawarij itu justru mendakwahkan Islam dalam pengertian mengkafirkan yang muslim.